Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, pagi hari yang cerah yang Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari awal pandemi hingga pada detik dan saat ini kita merasakan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, kita mau membuka hati kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau membalas kasih-Nya Tuhan. Kita mau membalas kebaikan Tuhan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita nikmati. Kami datang kepada Engkau dengan haus dan lapar ya Tuhan. Kami mau dipulihkan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menerima berkat kuasa Ilahi. Mari Roh Kudus lawat setiap hati kami, lawat setiap hati Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera ada di tempat ini Tuhan. Memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu buka mulut kita, buka hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia, Raja di atas segala raja.
Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namanya. Dia layak terima pujian. Dia layak terima
Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir, kita tetap percaya bahwa Allah pasti memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita nyatakan lewat pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Angkat suara kita, angkat hati kita. cukup berkeringat pagi hari ini ya. Haleluya, kita mau persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima firman Tuhan yang boleh memberikan pembaharuan di setiap hari, di dalam setiap kehidupan kita. Mau membuka hati kita mau terima dengan
tempat ini. Mereka pun akan peroleh pengajaran melalui kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati guru-guru yang mengajar. Biarlah semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu, semuanya ada di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghidupi firman dalam kehidupannya, kelak menjadi berkat, nama Tuhan boleh dimuliakan. Setiap kami pun kami siap untuk diberkati firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami menjadi bejana yang baik, tanah yang subur di saat benih itu terjatuh. Biarlah terjatuh di tanah yang baik dan benih itu boleh bertumbuh dan pada akhirnya berbuah-buah, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Pastikan untuk pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh dengan bersuka cita, kita boleh dengan suka hati untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan, luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang teramat baik buat kita. Puji Tuhan, kita sudah hampir mengakhiri tahun 2021 ini ya. Sungguh tahun yang luar biasa juga ya. Mungkin tahun ini akan menjadi sejarah yang tidak pernah kita lupakan ya. Tahun 2020 dan yang lebih dahsyat lagi tahun 2021 ya. Mungkin kalau saya bilang secara pribadi buat saya, tahun 2021 ini benar-benar pas waktu bulan Juli itu benar-benar bulan yang menyeramkan sekali. Karena sebentar-bentar ya saya dengar ambulan. Saya baca WA di grupnya Pak Yohanes, para pendeta, banyak yang dipanggil Tuhan. Bahkan tidak hanya cukup itu, kabar dari anak saya, bahkan anak saya sendiri pun kena ya. Bahkan tetangga saya pun juga ikut ya. Tapi pagi hari ini kita semua bersyukur, amin. Sampai hari ini kita ada, boleh melewati semuanya itu tentunya bersama dengan Tuhan. Amin. Saya ajak untuk jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita mengakhiri tahun 2021 yang tinggal hitungan beberapa minggu lagi, kurang lebih ya 1 bulan lagi. Kita tetap optimis untuk kita memasuki tahun 2022, sekalipun kita tidak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak Daud? Tidak ya. Tentunya harapan kita, doa kita tahun 2022 jangan seperti tahun 2021 ya. Begitu mencekam, begitu seram, begitu bersejarah sekali. Mungkin sepanjang saya hidup ini baru sekali ini saya alami ya. Sampai sekolah anak saya itu belum pernah libur sampai puluhan bulan, bahkan sampai tahunan ya. Kantor-kantor semuanya saya sempat satu kali itu saya alami ke Purwokerto, itu semua jalan itu ditutup semua. Sangat mencekam sekali, sangat menakutkan sekali ya. Bahkan kabar-kabar, karena saya kan tidak ke rumah sakit ya, cuma hanya kabar-kabar rumah sakit katanya sampai meledak, sampai penuh, sampai tidak muat. Ini kata Melan anak saya, sampai tempat yang tidak harusnya buat kamar dijadikan kamar ya. Luar biasa sekali. Tapi kita bersyukur tadi pujian, semuanya boleh berlalu ya. Semuanya musim boleh berganti, tapi kita tetap rasakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita juga pun jangan berubah kasih kita ya, kesetiaan kita, kesungguhan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Sekalipun ya kita memasuki tahun yang begitu seram, begitu mencekam ya, begitu menakutkan
sekali, tapi kita tetap merasakan akan campur tangan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Ya, mari kita memasuki tahun 2022 dengan optimis, dengan percaya. Sekalipun pasti, ya saya katakan pasti kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi rintangan, pasti ada kendala, pasti ada masalah yang baru yang siap untuk kita hadapi. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Kita harus siap, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita, di mana firman Tuhan terus meneguhkan kita. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang tangguh. Kemarin Bapak Agus sampaikan, jangan menjadi anak-anak yang gampang, ya. Tapi biarlah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang siap menderita. Karena ikut Tuhan tidak hanya cukup membahas soal berkat, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, tapi juga dikaruniakan yaitu tentang untuk menderita. Jadi kita harus siap untuk menderita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan, kita mau tetap cinta dan mengasihi Tuhan. Amin. Kemarin Pak Agus punya slogan, penderitaan itu apa Pak? Penderitaan itu enak. Berani mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Penderitaan itu enak Pak Daud? Berani? Berani? Ya, kita berani. Penderitaan itu enak. Karena kalau kita telusuri di balik penderitaan itu ada mukjizat. Amin. Di balik masalah itu ada mukjizat, ada kemenangan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Jadi saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang tangguh, jemaat yang terus memuliakan Tuhan. Ya, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya di tahun 2021 ini, khususnya untuk merayakan Natal. Mari kita belajar merenung segala sesuatu apa yang Tuhan sudah buat, ya. Apa segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, biarlah itu membuat kita semakin kuat, semakin cinta akan Tuhan, ya. Untuk kita percaya anak-anak Tuhan memiliki hari esok. Amin. Sekalipun hari ke depan saya tidak tahu, mau gelap, mau abu-abu, mau putih, mau cerah, saya tidak tahu. Ya, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi saya mau sampaikan, kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, pilihan Tuhan, ya, ada kepastian. Saya berulang kali sampaikan bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Pasti. Ketika kita mengiring Tuhan dengan sungguh hati, ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Semuanya pasti kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama sebelumnya buka di dalam Yeremia. Sudah menjadi ayat hafalan buat kita, dan biarlah menjadi bekal. Tetap optimis, kita memasuki tahun 2020 dengan hati yang terus bersuka cita karena Tuhan. Yeremia pasal yang ke-29. Ayatnya yang ke-11. Kita sama-sama baca, dan biarlah ayat ini boleh tergenapi dalam hidup kita. Ya, sudah ketemu semua? Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, inilah janji Tuhan buat setiap kita. Tuhan tahu mengenai rancangan-rancangan tentang kita untuk kedepannya, ya, bukan rencana yang jahat, bukan rancangan kecelakaan buat kita,
Tapi apa? Di sana dikatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya tadi katakan kita punya hari esok. Ini ayat mengatakan ya, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya kita punya hari esok. Amin. Kita punya hari depan. Amin. Ya, kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan katakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu kata Tuhan, itu kata firman. Mari kita imani, kita pegang janji Tuhan bahwa kita punya hari esok. Sekalipun hari ke depan aku tahu ada tantangan baru, aku tahu ada masalah yang harus aku hadapi, aku tahu Tuhan ada problem yang baru yang harus aku hadapi. Tapi bersama Tuhan kita memiliki hari esok. Ya, kenapa kita memiliki hari esok? Dengan pedenya, dengan percayanya saya mengatakan kita ingat akan pengorbanan Yesus. Ya, Yesus tidak hanya sekedar mati. Mungkin kalau Yesus hanya sekedar mati, mungkin kepercayaan kita sudah cukup. Ya, tidak punya harapan lagi, apalagi kekekalan, apalagi surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah tinggalkan murid-muridnya, sudah tinggalkan pengikutnya. Murid-muridnya aja pada takut, pada bingung. Ya, mungkin keadaan kita mungkin saat ini bingung, takut, cemas bagaimana untuk memasuki tahun ke depan. Tahun ini aja sulit, tahun ini aja susah, banyak yang belum saya capai, banyak kegagalan-kegagalan yang masih ada. Kita tidak optimis, tapi pesimis. Ya, tadi saya katakan pasti ada masalah di depan. Ya, makanya untuk saya bisa katakan ini, mari kita mau persiapkan kapasitas kita, hati kita, bahwa di depan itu ada masalah, di depan itu ada problem yang baru. Ya, di depan itu nanti ada rintangan yang harus kita kalahkan lagi, yang harus kita hadapi lagi. Ya, makanya jangan pernah kita menyerah. Ya, firman Tuhan jangan diputarbalikkan. Iblis suka memutarbalikkan. Tuhan katakan jangan menyerah, tapi berserah. Sama iblis kadang diputarbalikkan. Kadang kita sudah menyerah dulu dengan keadaan. Berapa banyak anak-anak Tuhan, dan memang ya firman Tuhan sudah mengatakan yang awal jadi yang makanya ini firman Tuhan disampaikan terus, diperdengarkan terus supaya kita mempersiapkan. Jangan sampai yang dulu aku semangat, yang sekarang semangat belum tentu 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin bulan depan kita tidak tahu. Ya, makanya mari kita persiapkan. Ya, kita percaya. Saya katakan dengan pasti, dengan iman, bahwa ada hari esok. Karena Yesus sudah mati, dan tidak hanya cukup mati, tapi dia hidup untuk memberi apa? Memberi hari esok, masa depan buat kita. Ada pujian sebab dia hidup. Ya, ada hari esok. Kita jangan pernah, tadi Bu Rusdi bilang, ya, jangan takut, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu untuk kita mendapatkan kepastian daripada Tuhan. Ya, karena di dalam Tuhan itu ada kepastian, ada hari esok. Yesus sudah mati. Memang betul Yesus mati, ya, tapi mati tidak untuk selamanya, tapi dia hidup dan memberikan esok buat kita, memberikan hari esok buat kita yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saya mau sampaikan bedanya pengharapan dengan keinginan. Ya, kalau keinginan, ya, kadang kita punya keinginan, ya, kita keinginan sama Tuhan. Itu apa ya? Dasarnya itu dari pola pikir kita. Kita kadang kalau keinginan nih, bedanya makanya pengharapan dengan keinginan atau menginginkan.
Kalau menginginkan itu kadang di dalamnya nanti unsurnya, dan kita boleh cek, kita paksa Tuhan supaya Tuhan itu mengabulkan semua apa yang menjadi doa-doa kita, ya, apa yang menjadi rencana kita, program kita, kita paksakan Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita. Tapi beda dengan orang yang punya pengharapan, bukan keinginan. Kalau pengharapan, ya, itu kandungannya, isinya, dan endingnya semuanya nanti kita katakan dialah yang jadi adalah kehendak Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bedanya, makanya kita bisa renung. Selama ini kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, punya keinginan dengan Tuhan, apa punya pengharapan di dalam Tuhan? Ya, mari kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kalau pengharapan itu seperti yang Tuhan kehendaki, tapi kalau menginginkan itu seperti yang kita inginkan. Ya, nah pengharapan ini bisa ada kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengharapan ini ada, pengharapan itu ada dalam hidup kita ketika orang itu memiliki iman. Ketika orang itu menjalani hidupnya dengan iman, makanya akan timbul apa yang namanya pengharapan. Tapi kalau orang percaya hidup dengan hawa nafsu, ya, mengiring Tuhannya, banyak keinginannya, ya, ini beda dengan kata pengharapan tadi. Makanya kita boleh koreksi dan cepat-cepat kalau kita memang beda dengan ini, kita berubah. Kita mau miliki pengharapan, bukan menginginkan. Ya, mari kita mau belajar tentang pengharapan ini. Ya, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan itu tidak pernah berdiri sendiri, tetapi pengharapan itu berkaitan dengan iman. Ya, hidup orang benar itu bukan karena melihat. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya, bukan itu. Tapi orang benar itu hidup oleh karena iman, oleh karena percaya. Namanya iman, namanya percaya, belum sesuatu yang belum terjadi, belum tahu. Bahkan Tuhan katakan bahkan lebih dari apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu aku mau sanggup sediakan buat kamu. Artinya benar-benar Tuhan inginkan modal kita adalah modal iman. Jangan ada unsur keinginan. Ya, amin. Ya, mari kita mau renungkan ini. Pengharapan itu kalau saya ibaratkan itu seperti jangkar. Bapak Ibu tahu jangkar yang sepertinya kalau di bawah itu di kapal besar, ya. Jangkar itu akan dilepaskan, akan dilemparkan ke mana? Ke laut untuk dia boleh tertancap di batu yang kuat, di batu karang yang kuat, dengan maksud, dengan tujuan biar kapal ini tidak goyang, tidak tenggelam. Artinya ada tali yang menjaganya. Itu saya ibaratkan pengharapan. Ya, kalau orang percaya, ada iman dan timbul pengharapan, dan pengharapan itu seperti jangkar. Kita banyak hal, banyak beban, banyak masalah, banyak kerinduan, kita lemparkan, kita serahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, coba kita buka. Ini pengharapan kita, ya, bukan menginginkan, tapi pengharapan. Dibuka di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tanah.
tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Pengharapan tadi saya ibaratkan seperti jangkar yang membuat kapal itu jadi aman, jadi kuat. Sekalipun ada di tengah laut yang ada badai, yang ada angin, yang ada gelombang, sekalipun hidup kita ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, kita sudah punya pengharapan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Ini untungnya orang kalau memiliki pengharapan, dia akan semangat sekalipun ada masalah, sekalipun ada ujian, sekalipun ada tantangan. Orang yang memiliki pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman. Jiwa kita jadi terpelihara, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik sekalipun keadaan kita nyatanya tidak baik. Orang yang memiliki pengharapan, ini cirinya. Kalau tadi keinginan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, buktinya masih sulit, buktinya aku masih gagal, buktinya aku sakit, buktinya aku masih kurang, buktinya aku belum sukses. Masih banyak terus tuntutan kepada Tuhan. Tapi beda orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia hanya berserah. Dia mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya. Ini orang yang memiliki pengharapan. Untuknya dia akan kuat dan juga akan aman. Coba buka kita lagi Roma. Pengharapan seperti apa ya yang kita miliki? Roma pasal yang kelima. Biarlah ayat-ayat ini boleh kita hafalkan dan boleh menyemangati iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan semakin kuat ya. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan apa Bapak Ibu? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Ketika kita berdoa, berseru, bahkan Tuhan katakan, aku menjawab lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kamu minta, bahkan yang tidak pernah kamu pikirkan. Aku sanggup menyediakannya bagi kamu. Ini berlaku buat orang yang berserah, hanya menangis kepada Tuhan. Mungkin aku tidak kuat Tuhan, kita hanya datang sama Tuhan. Tuhan, masalahku banyak, bebanku banyak. Bisa jadi seperti yang Pak Agus kemarin sampaikan, memang harus pikul salib. Ini tidak bisa diingkari. Memang harus mungkin sangkal diri. Ya. Makanya kalau orang yang punya pengharapan, ketika Tuhan uji betapa murninya imanmu, Tuhan mau lihat itu. Ketika orang ini ketika dalam tekanan, dalam himpitan, dia sadar, Tuhan ini proses yang harus aku lewati. Tapi memang tidak semua orang kuat. Memang prosesnya berat sekali. Ya. Saya sedih kalau ada hamba Tuhan, ya, khususnya dalam pelayanan itu kita itu memang satu tim ya. Jadi kalau satu tim udah tidak kompak ya pasti ya
pincang, jalannya jadi tidak sama. Ya, jadi ya bisa jadi mungkin karena memang lagi proses pembentukan untuk setiap kita. Ya, saya juga mengalami proses yang harus saya lewati. Ketika saya sudah melewati proses itu, saya dengan suami bisa berkata, bisa menasehati, kuat ya, sabar ya. Nanti ketika kamu tahan nih di dalam proses ini, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Ada mujizat Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Ya, makanya ketika kita tertekan, ketika kita ada masalah, mari kita tetap, ya, hati kita tetap terjaga, hati kita tetap fokus sama Tuhan. Amin. Ya, karena kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita jalani hari-hari ke depan kita dalam kita memasuki tahun yang baru. Percaya Tuhan memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada satu pujian yang kemarin kita boleh diberkati pujiannya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Serang ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dari atas kita nyanyikan pujian ini, dan boleh pujian ini boleh memberkati kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan, takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya ya, ketika kita berserah, bukan menyerah, tapi kita berserah dan percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Sesulit apapun masalahmu, seberat apapun bebanmu, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesanggupan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya kita memiliki hari esok. Orang yang memiliki hari esok, tadi saya katakan, hidup bukan karena melihat, hidup bukan dari apa yang kita lihat. Yang kita lihat mungkin mengecewakan, ya. Yang mungkin kita lihat adalah kegagalan, ya. Yang mungkin kita lihat adalah mungkin anak-anak kita yang belum berhasil bisa menjadi beban buat kita. Tapi orang yang memiliki hari esok dan mau mencapai hari depan bersama dengan Tuhan, dia hidup tidak
Jadi jangan cepat-cepat doanya, Tuhan singkirkan ini bebanku. Ya, mungkin kita punya beban masalah keuangan. Tuhan cepat selesaikan ini hutangku. Tapi kalau kita tidak pernah belajar dari masalah yang ada, mungkin hutangnya terbayar, tapi bisa jadi di bulan ke depan, di tahun ke depan, dia mengulangi masalah yang sama. Dia hutang lagi, tidak bisa bayar lagi. Karena sebenarnya dari dia masalah ekonomi, masalah keuangan, ini Tuhan sedang memberikan pelajaran. Bagaimana kamu memilih uang, bagaimana kamu berhemat tentang uang, bagaimana kamu bertanggung jawab dengan uang. Tuhan sedang mengajari banyak hal. Ya, nah kalau orang yang lagi sedang proses mengenai masalah ekonomi, cepat-cepat mungkin ditolong Tuhan, dia tidak bisa belajar dari proses yang dia alami, bisa jadi di tahun depan dia ulangi lagi. Karena memang tidak ada pelajaran yang dia pelajari. Padahal setiap masalah Tuhan mau sampaikan pelajaran-pelajaran yang terbaik buat kita. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau koreksi, itu untuk kebaikan kita. Jadi orang yang memiliki hari esok itu tidak hidup dari melihat secara jasmani, tapi kita hidup dari iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita lihat hari ini mungkin baik, ya, tapi ke depan belum tentu baik. Hari ini kita berhasil, siapa bila bisa jamin besok kita menjadi orang berhasil? Belum tentu. Ya, mungkin hari ini kita sehat, kita kuat, kita bisa bernyanyi, kita bisa bersorak-sorai. Belum tentu nanti sore masih kita bisa. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang ngerti. Makanya hati-hati dengan hidup ini. Ya, hati-hati. Mungkin hari ini bisa jadi kebalikannya. Keadaanku terpuruk. Aku di bawah titik nol terendah sekali. Aku dihina orang, aku dicaci maki orang, aku diremehkan orang. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun dia menjadi orang yang bisa dipermuliakan. Amin. Banyak saya dengar orang yang sukses. Ketika orang yang sukses itu saya tanya, bagaimana Bu, Pak? Wah Bu, Pak, dulu saya itu usahanya kecil. Ya, ada banyak anak-anak yang sudah berhasil. Bagaimana pengalaman kamu? Tante, dulu saya tinggal di kos, kamarnya kecil, makan cuma hanya sehari sekali karena uangnya mepet. Tapi sekarang luar biasa, kamu diberkati Tuhan ya, luar biasa. Tapi beda dengan orang ya yang tidak memiliki hari esok. Dia itu senangnya, kebanggaannya dengan lama, dengan hal yang lama. Oh dulu, ya dulu aku sukses. Kita tidak bisa membanggakan hal yang dulu. Saya mau sampaikan, orang yang memiliki hari esok itu orang yang tidak hidup di masa lalu. Amin. Orang yang tidak hidup di masa lalu. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah. Sudah terlewatkan. Tapi jadikan masa lalu itu menjadi satu pelajaran untuk hidup kita lebih maju, lebih baik. Ya, tidak bisa kita menghapus masa lalu, tapi jadikan masa lalu itu menjadi satu pelajaran yang baik. Makanya orang yang hidup di hari esok, ya, sekali lagi saya katakan, jangan hidup di masa lalu. Ya, coba buka di dalam Yesaya. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang besar buat kita. Kalau kita masih terus hidup di masa lalu, Tuhan tidak akan pernah kasih yang baru. Ya, coba kita buka di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Yuk kita sama-sama baca lagi. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Artinya apa? Tuhan mau lakukan sesuatu yang mustahil buat kita. Apa ada sungai di padang gurun? Ya, ini firman Tuhan katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu hal yang tidak mungkin, yang mustahil, yang sulit, Tuhan akan lakukan itu. Kapan hari saya katakan, tahun 2021 ini saya mau hidup di dalam kemustahilan saya. Saya mau hidup di dalam ketidakmungkinan buat saya, tapi buat Tuhan. Jadi saya ngerti, oh, wow, ya mustahil buat saya, nggak mungkin, sulit, mana bisa. Tuhan nyatakan itu. Ya, ketika kita tidak mau hidup di masa lalu, sayang-sayang dengan masa lalu, dengan pakaian lama kita. Tuhan katakan, Tuhan mau kasih anggur yang baru, tapi kalau kantongnya masih lama, jangan harap anggur baru itu akan tercurah dalam hidup kita. Kantongnya, wadahnya, manusianya masih lama. Firman Tuhan katakan apa? Ketika anggur itu dicurahkan, kantong itu akan pecah. Karena tidak mampu, karena Tuhan kasih yang baru itu dahsyat. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, bahkan tidak pernah kita pikirkan. Tuhan itu sediakan. Kenapa kita masih sayang-sayang pakai yang lama? Masih pakai kantong yang lama, cara pikir yang lama, manusia lama, tabiat lama, karakter lama. Mana bisa kita bisa Tuhan kasih baru kita bisa menerima? Pecah, mubazir. Tidak bisa. Ada berkat datang pun itu akan mubazir, akan sia-sia. Sampai kamu mau mencapai langit pun, ya, kalau engkau tidak pernah berubah, tidak mau diperbarui oleh firman, digambarkan seperti anggur yang dicurahkan, anggur baru, tapi kantongnya masih lama. Itu ayatnya di mana ya Pak Agus? Saya lupa. Ada ayatnya. Ya. Saya cari-cari tidak ketemu. Anggur itu mubazir, berkat itu jadi mubazir. Ya. Orang yang punya hari esok, hari depan, hari yang penuh dengan harapan, harapan yang tidak pernah mengecewakan. Orang itu tidak akan pernah hidup di masa lalu, tapi masa lalu itu hanya menjadi pelajaran yang penting untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kita tidak mengulangi dosa yang sama, untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Amin. Yang terakhir, orang yang memiliki hari esok, orang yang hidup di dalam kemenangan. Coba kita buka di dalam Mazmur. Firman Tuhan ini sangat dahsyat. Mari kita berubah. Ya, ada sesuatu berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Sayang, Tuhan masih tahan, padahal Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, mari kita mau raih hari esok ini. Ya, hidupnya dalam kemenangan. Mazmur pasal 20. Ayatnya yang ke-6 dan selanjutnya. Yuk baca ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu, ini kata Daud waktu berperang dan menang. Ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu siapa? Kita. Orang-orang
pujian lama, kemenangan yang sudah Tuhan jamin, ya. Kita percaya orang yang memiliki hari esok itu hidupnya berkemenangan, karena dasarnya tadi sudah saya runtunkan, ya. Kemenangan yang seperti apa? Kemenangan yang dari mana, Tuhan? Bahkan Tuhan katakan kita itu lebih dari pemenang, karena Tuhan yang ganti perang buat kita. Makanya jangan pernah kita sia-siakan akan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita remehkan anugerah Tuhan. Jangan menganggap sepele kebaikan Tuhan. Kita bisa bernapas seperti ini aja kalau kita mau merenung. Kemarin waktu COVID pada cari tabung gas LPG. Betapa sulit, tapi kadang kita bisa bernapas seperti ini. Kadang tadi malam saya hampir, mungkin tidak tahu kalau saya tugas memang kayak gitu ya. Pak kata Mito begitu sepanjang apa gimana, vertigo saya kayak mau kambuh. Saya bilang, Mas, vertigo aku mau kambuh apa ya? Tak minumin air panas, ada doa, ada Tuhan. Saya bilang, kalau enggak ini nanti masih yang firman ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Tadi malam saya itu rasanya berat sekali, dan miring ke kanan, miring ke kiri itu rasanya berat sekali. Tidak tahu kenapa, mungkin tensinya tinggi atau gimana, atau mungkin karena memang saya itu tipe orang yang tidurnya susah sekali tidurnya, nggak gampang. Kalau Pak Yohanes ketemu bantal, dia sudah terbang ya dalam kemuliaan. Kalau saya susah sekali tidurnya, guling sana guling sini, susah sekali, sampai capek ya. Tapi saya percaya kalau memang Tuhan kehendaki saya bawa, saya pasti bisa membawakan. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan buat setiap kita. Kita boleh diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Ya, kita punya hari esok. Ada satu pujian. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Berjalanlah denganku. Kita percaya kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan bagi kita, amin. Mari kita mau raih hari esok yang Tuhan sudah sediakan, yang penuh harapan itu, dan harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta ayat-ayat yang sudah kita baca, kita ulang lagi, biarlah menjadi rema buat kita. Kita semakin teguh. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, Tuhan. Biarlah dimana kita akan memasuki tahun 2022, kita terus minta penyertaan Tuhan, minta karya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuntun langkahku
Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hati kami menaruh harap kepadamu, bahwa Engkau Tuhan menolong kami. Tuhan, Kau sandaran dalam hidup kami. Kepadamu Tuhan kami percaya, menyerahkan hidup kami kepadamu. Hati kami akan terus tetap percaya kepadamu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
dikuatkan, kami diberkati kembali oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau berjanji kepada kami, Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, hari esok yang tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pelayanan kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, bahkan sampai kepada cita-cita kami, studi kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu termeterai di dalam loh hati kami, sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melewati semua. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itulah doa kami, itulah pengharapan kami. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan mengurapi kami semua. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami penuh dengan kuasa, kami penuh dengan urapan, dan kami dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan memberikan korban syukur kami, milik Tuhan yang kami bawa, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap benih yang kami tabur akan bertumbuh berbuah-buah, berlipat-lipat kali ganda, dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami terus-menerus, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi berkat. Ini doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu dan imanmu. Pandanglah Tuhan Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, yang akan memberkati kita dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan bawalah berkat rahmat anugerah, cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis lewat pengurapan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau lakukan lewat kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama terima kasih, haleluya.